Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE dapat kiriman dari Pariaman, Sumatera Barat. Kebetulan ini customer STE. Kita buka dengan nomor resi JO 0151016045 ya, via JNT ya. Kita nggak tahu ini isinya apa. CPU yang jelas, tapi ama apa nggak tahu. Kita coba lihat. Oh, ini CPU ya. Ini CPU juga. Yang ini yang putih ini CPU dari STE. Terus yang biru ini bukan dari STE ya. Yang intinya untuk mempercepat atau mempermudah, coba saya yang ini dulu ya. Saya telisik yang ini dulu. Apa masalahnya ya. Ini CPU 3-in-1. Katanya apa ya, dulu pernah bilang kalau nggak salah ya, kenapa apa ada petir gitu apa-apa. Ini bautnya hilang, nggak tahu dari sana atau dari dus ya, di dus ya. Mungkin di dus nih ada bunyi. Kita ambil dulu. Biasanya emang baut ini kalau nggak dikencengin dalam ekspedisi pada ada jatuh. Bener nih. Jadi kalau mau making itu harus dikencengin kokoh gitu ya. Mak, obeng, Apa? obeng. Ono purasi kulo. Kita pasang dulu bautnya. Ini biasanya karena kendor, di kurir itu ya dilempar, di sorong sini sorong sana gitu, jadi getar dalam ekspedisi, jadi ya lepas, copot. Ini jenis controller yang dia cuma pakai ini, apa namanya, pakai IC SMD ya. Kita coba nyalakan, nyala apa enggak gitu ya.
mati ya. Ini padahal ada power supply ini. Berarti ini yang kena petir itu kali, yang pas ada petir gitu ya. Oke, kita cek mati total ini masalahnya. Kita cek voltasenya naik apa enggak. Nah, ini 12 voltnya ada ya. Inputnya 12 volt ada, outnya ada enggak? Outnya enggak ada. Outnya enggak ada. Oke, kita coba ganti regulatornya. Kalau kena petir atau sebenarnya bukan disambar petir, bukan. Petir itu pas ada petir, petir itu hinggap di jaringan PLN. Nah, dia seper mikro atau second mili ya, per berapa detiknya, per 100 atau 10 detiknya itu voltase itu kan tinggi gitu ya. Di jaringan itu pun masuk ke jaringan rumah gitu ya. Nah, kalau masuk ke jaringan rumah, misalkan listrik kita kenal kan 220 volt ya, itu bisa sampai dengan ribuan volt gitu ya. Nah, makanya itu yang bisa membuat rusak perangkat elektronik, bukan cuma POM ini sebenarnya, perangkat-perangkat lain juga bisa, elektronik terutama yang paling sensitif itu. Kita ganti regulator ya, kita carikan regulator. Regulator nganu tap down ini juga bisa banyak sekali itu. Kalau kena petir biasanya potensinya ya, itu bisa kena LCD, bisa kena IC ini, bisa kena terutama yang berhubungan dengan IC. Iya, ada IC-nya, ini ada IC-nya juga nih. Kita coba, ini pun saya ganti, ini belum tentu langsung nyala gitu ya. Yang jelas ini udah nggak nyala, berarti termasuk mati juga gitu ya. Kita coba pasang. Kita cek diodanya yang untuk menghubungkan ke atas mati apa enggak. Ini kayaknya mati juga. Oh enggak sih, nyala masih. Oke,
kita coba nyalakan. Kita nyalakan. Alhamdulillah langsung nyala ya. Langsung nyala. Kita cek untuk keperluan lainnya. Berarti untung ini yang mati ya. Biasanya ini yang mati, IC-nya yang mati gitu. Kita coba pakaiin keypad. Ini pun voltasenya masih harus nurunin karena ini masih standar ya. Kita cek voltasenya ada berapa. Ada 6,3 ya, 6,4, 6,3. Emang standarnya segini. Oke, kita cek untuk saklarnya ya. Pompa 2 pertama. Oh, kok ini ya, apa namanya? Ini berarti IC-nya bukan IC 3-in-1 ini. Oke, berarti dia tidak, ini bukan IC 3-in-1 ya. Bukan IC 3-in-1 intinya ya. Bukan IC 3-in-1. Kalau 3-in-1 kan kita tekan 2 itu pindah ke nozzle 2 pertama gitu toh. Ini langsung beli. Oke, berarti ini bukan IC 3-in-1. Coba kita tekan 2002. LCD atau segmen? Oh, apa mungkin dimatiin ya? Kita masuk pengeditan aja ya. Kita ke segmen karena ini ke segmen. Mungkin diedit pertama dan solarnya dimatiin. Kita coba cek. 2003. Oh benar. 2 sama dengan 1 saya nyalakan, 3 sama dengan 1 saya nyalakan. Oh, pertama kayaknya bener ya. 3 ini solar sebenarnya. Kalau kita tekan dia nyalakan pompa paling sini. Nah, itu kan benar. Kalau saya masuk kedua itu ke pertama, kalau saya tekan pompa dia nyalakan yang ini, yang tengah gitu ya. Ini pun kita sensor loadingkan yang sini. Oke, jadi saya rasa ini sudah normal ya, hanya regulatornya aja yang mati. Kita ke pertalite 1, kita coba loading sensornya. Saya kalau loading pakai pinset ya, saya cocotin. Oh 1, oh salah sini, nyala ya. Nozzle 3. Oh ini tulisannya hilang karena keedit, katakanlah ini harusnya di bawah solar tulisannya. Ini ya, kayak nyala ya, berarti tiga-tiganya udah nyala dan saya rasa ini udah bener ya. Kita sisihkan, kita lihat ini aja, ini bukan produk STE, ini sebenarnya udah CPU ini, tapi dia menggunakan IC SMD, IC nya di bawah. Ini kita mungkin akan coba cabut LCD nya ya.
Ini dia menggunakan IC tapi SMD. IC-nya saya rasa sama, Atmega 16 atau 32. Tapi karena SMD, dia bisa sekecil ini CPU-nya. Ini pun pompa plus, dia ngambilnya dari ini. Mata STE itu nggak kelihatan ya, susah udah kalau kecil, harus pakai HP biasanya. Pompa ini saya rasa BTA ini, saklar pompa ya. Kita coba nyalakan dulu. Ini sensor. Ini voltasenya berarti ini switch nozzle, ini voltase ini. Ini soket display. Jadi voltasenya tuh voltase untuk nyalain CPU dari sini ya. Kita langsung solder aja, karena atau kita masukin sini aja dah. Tapi saya cepet nyolder ya, saya solder aja ya. Ini positif, sini positif, ini negatif. Pas. Balik berarti ya, mesinnya STE nggak apa-apa. Kita tebelin timah dulu biar enak. Ini negatif, ini positif. Oh ya, kata customer itu dia bunyi tit aja gitu ya. Kita akan coba lepas LCD-nya dulu. Ini LCD-nya di model mati dia, tidak soket ya. Kita akan ganti soket dulu. Kita coba ganti LCD nanti. Ini juga nggak ada anjutnya ya. Kita coba matiin dulu. Ngeblank dia. Jadi hanya seperti itu dan bunyi awalnya. Dan kalau kita lihat ya nggak bisa kebaca apa-apa. Coba kita ke display dulu ya, masih normal nggak di display gitu, sambil ngelihat voltasenya ada berapa. Udah di display udah nggak ini ya, di display sudah tidak tidak nyambung, atau mungkin data setnya beda ya, tapi saya rasa mungkin sama. Kita berusaha untuk menyalakan ininya aja dulu, lihat ininya. Kita cabut ini ya LCD nya dulu, agak lama nih karena ini double layer ya, agak susah.
kita tebelin dulu pakai timah supaya agak mudah dicabut. Oke ya, begitu ya, udah ya. Kita akan coba seperti ini. Dia menggunakan, dan ini pun anget ya, mungkin panas. Ini kalau untuk lebih lanjutnya mungkin ST-nya nggak bisa langsung jadi ya. Ini menggunakan berapa mungkin Atmega-nya, Atmega 32 ya. Ini menggunakan Atmega 32. Tapi di sini panas ya. Saya rasa ini yang rusak ininya juga. Kita coba tanpa itu, bunyi juga enggak gitu ya. Oke, bunyi juga. Dan IC ini panas. Kita coba pinjam LCD lain. Ya, kalau di sini tampilannya apa gitu ya. Harus bersihin jalurnya dulu nih. Agak susah juga ya. Karena bekas timah. Jadi saya rasa ini yang error dari apanya, IC-nya udah. Saya nanti coba video ini jelas tidak sampai jadi ya, yang untuk ini CPU ini. Karena kalau memang harus ganti ini, harus saya ngelihat datasetnya ya. Standar sama program yang ini tidak, yang CPU standar banyak di lapangan gitu ya. Saya rasa tetap nggak mau ini. Tapi tadi di display juga nggak ini ya, nggak menunjukkan voltase ya. Apa datasetnya juga beda. Sama ya. Jadi di LCD-nya pun sama. Kita cek LCD ini masih normal nggak gitu ya.
Oke, udah bersih, kita carikan soketnya. Kita coba ini di CPU yang standar ya, nyala enggak. Dan udah mati ya, udah rusak, LCD-nya udah rusak. Ini jangan-jangan juga kena tegangan tinggi ya. Misalnya kalau pasang ini mau. Oh ya. Jadi ini sudah koin juga. Dan ini juga nggak menunjukkan voltase di display pun tidak gitu. Tapi IC-nya nyala dan panas dia. Kita akan coba beberapa saat. Dan panas. Ini udah konslet ini. Kalau ini agak prosesnya agak lama ya. Jadi kita cabut dulu. Ini bisa-bisa ini juga mati nih. Ini STE harus menganalisa jalurnya. IC-nya ini jelas rusak udah ya. Nyabut masangnya gampang STE, cuma IC-nya ini bisa nanti tapi prosesnya lama ya. Jadi ini saya buang, saya ganti yang baru, ngeples saya dari IC ini gitu aja. Ini sepertinya emang dia juga dibuatin untuk ngeflash ya. Ini kalau nggak salah jalur flash bener ya. Ini jalur flash ini. Ini akan saya jadikan part kedua ya, atau bukan part kedua, saya bikin video lagi untuk besoknya gitu ya, karena ini enggak mungkin proses sehari itu, enggak mungkin, karena toh kita ngeplashnya caranya juga khusus gitu. Kalau ini dia menggunakan Atmega 32 bener. Ini kan titik panas terus bunyi tit ya gitu. Kalau kita lepas dia bunyi tit enggak jelas enggak gitu ya. Kita abaikan dulu ya. Ini STM mau maghrib juga.
Saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Yang sukses itu CPU ini udah nyala. Nanti kita hubungin customernya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.